Alami dari Mixfood. Setelah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, DPR akhirnya menjawab tuntutan rakyat 17+8 pada Jumat sore. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bilang, DPR akan memangkas tunjangan anggota DPR dan akan mengevaluasi belanja anggota DPR. Selain tunjangan, DPR juga akan menindaklanjuti penonaktifan 4 anggotanya oleh partai politik termasuk Ahmad Sahroni. Menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik. Tidak hanya DPR, usai bertemu Presiden Prabowo, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyebut kondisi dan situasi saat ini bisa berangsur aman jika tidak ada yang terprovokasi dan menjalin dialog yang baik di ruang unjuk rasa. Wiranto pun bilang Presiden Prabowo Subianto melihat dan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan, namun tidak semuanya dapat dikabulkan bersamaan. Bila sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya tentu selalu didengar oleh Presiden ya, dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan. Meski belum secara tegas menanggapi tuntutan rakyat 17+8, pemerintah melalui sejumlah menteri menyampaikan pandangannya. Mendikti juga diberikan arahan oleh Pak Presiden untuk memberikan satu respon yang sebaik-baiknya terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa, dan kita percaya Pak Mendikti juga selama ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan dialog dengan para mahasiswa. Itu yang kan mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah. Tadi kami sampaikan kalau deregulasi itu dilanjutkan di beberapa industri di Jawa itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja. Kalau ini kita sedang siapkan. Sebelumnya, para pegiat media sosial yang membuat tuntutan rakyat 17+8 ini bilang, semua ini menjadi momen bagi seluruh warga untuk mengawal kinerja pemerintah demi kesejahteraan bersama. Sama-sama menuntut gitu, come together, secara bersama-sama bersatu, mengawal dan menuntut kepada pemerintah yang harusnya bertanggung jawab kepada kita. Jadi kami berharap ini jadi bentuk milestone baru gitu ya, sebuah titik mulai baru di mana ke depan kita bersama-sama mengawal pemerintah. Tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat merupakan keresahan yang dialami selama ini sebagai upaya untuk perbaikan. Kini, semua putusan ada di tangan DPR dan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Mampukah semua itu direalisasikan? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seminggu berlalu sejak kampanye 17+8, tuntutan rakyat disuarakan publik melalui media sosial. Baik DPR dan pemerintah sudah mulai merespons dengan mengeluarkan kebijakan seperti pembatalan tunjangan perumahan hingga menindaklanjuti anggota DPR yang dinonaktifkan. Melihat banyaknya tuntutan rakyat itu dalam seminggu dan setahun, mampukah DPR dan pemerintah memenuhi dan mengabulkan semuanya? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring, diantaranya Tio Ardianto, Ketua BEM Keluarga Mahasiswa UGM. Selamat pagi Mas Tio. Selamat pagi Mas. Terima kasih Mas sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini. Selain itu ada anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah bergabung. Dan juga pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Mas Kunto. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya ke Mas Tio terlebih dahulu. Mas Tio, sudah ada respons dari pemerintah pun juga dari anggota DPR, fraksi para pimpinan DPR juga sudah meresponsnya terkait dengan tuntutan 17+8 kemarin.
dari mahasiswa sendiri ataupun teman-teman mahasiswa, elemen masyarakat yang mengeluarkan tuntutan terkait 17+8 ini, melihatnya sudah puas atau belum? Yang pertama, dari 17 tuntutan yang disampaikan berdasarkan waktu 1 pekan, yang itu adalah jangka pendek, hanya 3 yang kemudian dipenuhi, dan itu pun berdasarkan satu sektor, yaitu dari DPR. Ya. Untuk yang Polri, TNI, Kementerian, dan Presiden, belum sama sekali ada yang dipenuhi. Ya. Maka kalau kita bicara ini sebagai tugas dari rakyat kepada pemerintah sekaligus DPR, maka 3 dari 17 itu nilainya nggak sampai 20 dari 100. Itu nilai bagi pemerintah dalam menanggapi 17+8. Ya. Dan yang harus diingat adalah bahwa yang dituntut itu tidak hanya DPR, tapi juga Presiden, Kementerian terkait ekonomi, TNI, dan Polri. Nah, pertanyaan dasarnya adalah, kalau dalam 1 pekan untuk tuntutan yang jangka pendek saja itu tidak mampu untuk dipenuhi, bagaimana mungkin rakyat harus bisa percaya bahwa yang jangka panjang juga akan dipenuhi? Oke. Nah, logika yang sering diberlakukan oleh pemerintah di dalam menanggapi isu-isu dan permintaan dari rakyat adalah logika kekuasaan, bukan logika kepemimpinan. Ya. Sehingga yang sering terjadi, dan itu kemudian berulang di momentum ini adalah, pemerintah tidak menjawab tuntutan rakyat dengan menyelesaikan masalahnya, tapi menjawab dengan menyelesaikan kemarahannya. Nah, parasetamol yang diberikan melalui pertemuan-pertemuan simbolisme yang itu sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan rakyat, itulah yang sebenarnya logika kekuasaan yang dipakai oleh pemerintah, bukan logika kepemimpinan. Mas Tio, Anda mau bilang bahwa Anda puas dengan DPR tapi tidak dengan pemerintah dan juga kementerian lain, karena kan DPR yang sudah merespons ini. Ini menarik, karena apa yang dilakukan DPR adalah apa yang memang seharusnya dilakukan. Dan kenapa menjadi seolah sedemikian istimewa bagi DPR? Ya karena selama ini jarang sekali DPR melakukan pemenuhan atas tuntutan rakyat. Sehingga sebenarnya kalau bicara puas dan tidak puas, bagi saya ini biasa saja. Tugas DPR memang harus memenuhi keinginan rakyat sebagai yang diwakilinya di dalam parlemen. Jadi ini biasa saja, tetapi menjadi istimewa karena selama ini nggak dilakukan. Oke, Mas, kalau misalkan memang sudah dijawab oleh DPR, tuntutan apa saja ini secara umum untuk pemerintah pun juga untuk TNI, Polri, Kementerian yang menjadi utama, poin utamanya, krusialnya untuk sebenarnya dikabulkan tapi sampai saat ini belum? Tentu kita bicara 17 itu adalah semua tuntutannya adalah tuntutan prioritas. Ya. Karena sebenarnya masalah persoalan bangsa itu kan luar biasa banyak, tetapi kita saring menjadi 17 karena itulah yang menjadi prioritas hari ini dalam jangka pendek 1 pekan yang deadline-nya itu 5 September kemarin. Ya. Nah, yang menjadi sorotan dalam kacamata mahasiswa adalah kita berkaitan dengan demokrasi dan supremasi sipil yang itu benar-benar dicederai karena per hari ini lebih dari 3.000 orang masih ditahan di kepolisian dan berbagai represivitas aparat itu terjadi di banyak tempat, termasuk bahkan misalnya di Bandung, Unisba dan Unpas yang itu dimasuki oleh aparat dengan ditembakkan gas air mata, padahal kampus adalah ruang aman. Maka yang kemudian menjadi sorotan luar biasa dari kami adalah bagaimana demokrasi dan kebebasan sipil itu dijamin, sehingga setiap yang ditahan karena demonstrasi sepanjang 25 sampai hari ini haruslah segera dibebaskan. Oke, itu yang terkait dengan pembebasan teman-teman pun juga ada beberapa yang memang sampai saat ini pemerintah dan Kementerian TNI Polri memang belum merespon. Saya ke Bang Doli. Bang Doli, ini DPR, kalau tadi kata Mas Tio, ya memang akhirnya DPR sendirilah yang kemarin sudah menjawab 17+8 tuntutan ini. Apa dasarnya sehingga keluar 6 poin, Bang? Iya, itu kan sebetulnya bagian dari tuntutan yang disampaikan dari 17+8 itu. Jadi nggak mesti harus 3, nggak harus mesti 5 atau 6 gitu. Bahkan sebetulnya mungkin harusnya lebih dari itu sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi atau harapan dari masyarakat Indonesia. Dan saya kira saya setuju apa yang disampaikan oleh Adinda Tio ini bahwa memang ini bukan soal puas nggak puas ya. Dan memang harus nggak puas. Adik-adik mahasiswa harus kemudian bisa mengawal semua tuntutan itu
dan semua persoalan yang memang selama ini mungkin dianggap belum selesai gitu, dan memang itu tugas kami. Jadi kami tidak punya pretensi waktu itu untuk hanya sekedar membuat semua tuntutan itu kami jawab dan kemudian yang menuntut jadi puas gitu. Tapi itu adalah bagian dari sebagian kecil dari tugas-tugas kami yang memang harus kami kerjakan ke depan, yang harus juga dikawal oleh masyarakat dan adik-adik mahasiswa. Jadi itu hanya menuntut bagian bahwa kami masih punya komitmen ya untuk kemudian mendengarkan aspirasi dan kemudian menjadikan itu sebagai komitmen juga untuk memperbaiki diri. Ya. Oke, termasuk juga Bang, Anda sebagai di Partai Golkar juga pada akhirnya kemarin merespons terkait dengan nonaktifnya kader, salah satunya Pak Adis Kadir ya, dengan cepat ketika memang setelah ada demonstrasi kemarin. Itu bagian dari respons pula atau bagaimana? Iya, jadi kami dari partai politik pun juga sebetulnya sudah mengambil langkah-langkah ya. Pertama kalau soal kader kami, Pak Adis Kadir, ya memang penonaktifan itu yang paling mungkin dilakukan ya, yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Nah tinggal kan ditindaklanjuti, jadi tidak berhenti dari situ. Pertama apa tindak lanjutnya? Pengaduan yang disampaikan oleh MKD itu kan terus berproses. Dan kemudian kami juga diminta kepada masing-masing internal partai untuk menindaklanjutinya. Kami kan juga punya, misalnya partai politik ada 2 institusi yang berkaitan dengan itu, ya, Mahkamah Partai dengan Dewan Etik, yang sekarang juga terus masih bekerja. Nah, tapi di luar itu, kami juga waktu itu rapat ya, Mario ya, bahwa kami menginstruksikan kepada seluruh fraksi baik DPR RI, DPD provinsi dan kabupaten kota untuk meningkatkan atau mengintensifkan turun ke masyarakat, melakukan program-program yang lebih konkret untuk membantu mengeluarkan masyarakat dari problem-problem mereka ya. Misalnya kalau soal ekonomi, kita sekarang sedang mempersiapkan semuanya untuk melakukan pasar murah gitu ya. Terus kemudian bakti sosial gitu. Jadi walaupun sekali lagi saya perlu sampaikan ini bukan sekedar menjawab, memang itu tugas kami ya, itu adalah tanggung jawab kami. Tapi dalam situasi seperti ini kami perlu menginformasikan supaya tidak ada tafsir-tafsir ya. Jadi makanya bahasa saya itu kami meningkatkan ya yang selama ini sudah ada, tapi kami meningkatkan apa yang menjadi tugas-tugas kami sebagai partai politik maupun juga di DPR. Oke. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, bagaimana Anda melihat bahwa hingga sampai saat ini tenggatnya 5 September kemarin, tetapi baru DPR yang memberikan jawaban terkait dengan tuntutan tersebut. Ada pemerintah pun juga Kementerian TNI Polri yang masih belum. Iya. Menurut Anda seperti apa? Menurut saya ya kita bisa lihat political will kan dari sini, bahwa perubahan yang kita harapkan seperti kata Tio tadi, perubahannya harusnya sistemik, bukan jadi seperti kita ngobatin panasnya aja tapi kita nggak mengobati akar masalah atau akar penyakitnya kan gitu. Salah satu yang penting memang political will, dan dari sini kan kita lihat kan dari sepekan kemarin DPR lah yang punya political will yang bagus gitu. Tapi juga yang jadi masalah adalah sebenarnya kan DPR itu bertumpu pada pondasi partai politik. Dan reformasi partai politik ini sebenarnya yang kita perlu dorong lebih keras lagi, lebih kencang lagi, karena kan pada akhirnya kalau ya hanya DPR yang berubah atau punya political will tapi induknya atau dasarnya nggak punya political will yang kuat, ini akan jadi bermasalah nantinya gitu. Lalu yang kedua, saya juga melihat bahwa political will pemerintah, apalagi dari pernyataan Pak Prabowo kemarin yang masih perlu memperdebatkan soal apakah TNI harus kembali ke barak lagi atau tidak. Ini kan menunjukkan bahwa ya political will pemerintah untuk masalah TNI masih perlu kita pertanyakan kan gitu. Masih perlu kita dorong lagi nih Pak Prabowo supaya bisa menerima tuntutan, dan itu kan tuntutan tahun 98 juga, ABRI balik ke barak kan gitu. Ini kan jangan sampai kita mengulangi reformasi 98 gitu. Dan reformasi kepolisian ini juga menurut saya penting, karena kemarahan warga kemarin kan akibat dari
kalau dalam bahasa ininya kan police brutality kan gitu, ketika Afan almarhum itu kemudian dilindas oleh mobil rantis yang kemudian membuat rakyat marah, membuat demonstrasi berkelanjutan, dan ini kan juga berkaitan dengan HAM. Ini menurut saya political will yang harusnya ditunjukkan oleh pemerintah di awal-awal ini. Kalau masalah technicality, tuntutan yang 8 itu punya tenggat setahun, itu kan masalah teknis ya, yang kemudian kita bisa urun rembuk bersama-sama. Apalagi salah satu tuntutannya kan partisipasi yang bermakna dari warga dan masyarakat, itu sih Mas. Oke, saya kembali ke Mas Tio. Mas Tio, terkait dengan tuntutan kemarin, Presiden dalam pernyataannya mengatakan ini setuju dengan beberapa tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman. Tapi ada satu yang masih debatable, seperti TNI ditarik dari pengamanan sipil, karena ini berhubungan dengan keamanan pun juga keselamatan dari masyarakat sebenarnya. Nah, dari teman-teman mahasiswa melihatnya seperti apa? Presiden Prabowo mengatakan bahwa apa yang dituntut oleh masyarakat cukup masuk akal. Yang harus digarisbawahi di sini adalah seseorang yang hari ini bernama Prabowo Subianto bukanlah pengamat politik, bukan komentator dan bukan motivator, tetapi dia adalah presiden, pengambil kebijakan tertinggi dari segala jalannya penyelenggaraan negara di negara yang bernama Indonesia ini. Sehingga yang kita butuhkan dari Presiden Prabowo bukanlah komentar dia, tetapi adalah keputusan-keputusan dia yang berangkat dari aspirasi publik. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait penarikan TNI dari pengamanan sipil, ini kemudian menunjukkan, membongkar bagaimana cara presiden kita berpikir. Presiden kita ternyata itu berpikir bahwa untuk mengamankan masyarakat sipil dari apa-apa yang dilakukan dalam rangka mengaspirasikan kebutuhan-kebutuhannya, ternyata harus dengan kekerasan, yang itu simbolismenya melalui militer. Nah, ini berbahaya bagi saya kalau kita bicara bahwa Presiden Prabowo masih punya 4 tahun untuk menjadi pemimpin di NKRI. Sehingga kita harus waspada, karena hari ini kita dipimpin oleh presiden yang pemikirannya militaristik dengan berhadapan dengan masyarakat sipil. Dan menurut Anda apakah memang seperti yang kata Mas Kunto tadi, dipertanyakan juga political will jika pemerintah belum bisa menjawab tuntutan ini? Sebagai pemimpin tertinggi dari Republik, Presiden Prabowo harus punya kemerdekaan untuk melakukan kehendak dalam konteks memenuhi kebutuhan publik. Nah, hari ini kehendak itu diuji, kemerdekaan itu diuji, dan kita melihat bahwa sebenarnya Presiden Prabowo itu tidak punya kehendak untuk melakukan apa yang dibutuhkan publik secara merdeka. Karena kalau dia punya kemerdekaan itu, harusnya tidak lama dia dalam membuat keputusan. Nah, ini kita juga mengindikasikan bahwa ada kasakusuk politik, ada perselingkuhan politik di belakang dari seluruh yang bisa publik lihat, yang menahan diri Prabowo untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang pro terhadap rakyat. Apa yang Anda mau bilang sebenarnya? Siapa yang memiliki kekuasaan seperti itu untuk menahan Presiden Prabowo untuk tidak melakukannya? Kalau kita mau jujur hari ini, selama hampir 1 tahun Prabowo memimpin, yang terjadi hari ini kan sebenarnya adalah juga bagian dari kegagalan Presiden Prabowo di dalam mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia. Sehingga kekuatan-kekuatan politik itu kemudian terinfiltrasi menjadi berbagai masalah di level rakyat. Gitu. Nah, konsolidasian elit serta konsolidasi kepentingan sekaligus pemetaan peta jalan terhadap kepemimpinan itulah yang hari ini tidak ada. Nah, sehingga yang terjadi hari ini memang bukan kepemimpinan, tetapi adalah kekuasaan. Sehingga Presiden Prabowo bukan pemimpin, tapi dia adalah penguasa. Saya ke Bang Doli. Bang Doli, ini menarik karena ini apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa kita nih, bahwa konsolidasi politik memang sampai saat ini belum terlihat, bahwa lebih condong kekuasaan sebenarnya dari presiden. Dari legislatif sendiri melihat pemerintah seperti apa? Ataupun juga dari perwakilan koalisi Partai Golkar kepada presiden, melihatnya seperti itu atau bagaimana? Iya, pertama saya kira kan kita juga bisa melihat ya, kalau dari konteksnya bicara tentang political will, pemerintah khususnya Pak Presiden Prabowo kan juga sudah menunjukkan itu ya. Artinya dengan Pak Presiden memberikan respons ya terhadap tuntutan 17+8 itu adalah bentuk dari political will. Dan kalau kita kemudian telusuri juga apa yang dilakukan ya setelah itu, baik itu di level pemerintah dan di DPR ya, saya juga mendapat informasi misalnya dari kawan-kawan yang di kabinet terutama ketua umum kami
Ya, tadi juga sudah sekilas diberitakan bagaimana Menko Perekonomian, Menko Hukum itu menjelaskan apa yang kemudian instruksi Presiden terhadap jajaran di kabinetnya, ya. Itu sebetulnya sudah bentuk sesuatu komitmen atau political will yang dikerjakan. Nah, kami di DPR juga sebetulnya soal tuntutan adanya untuk membentuk tim investigasi mengusut soal kerusuhan segala macam. Setahu saya dapat informasi mulai dari hasil Senin kemarin sebetulnya teman-teman di Komisi 1 dan di Komisi 3 itu yang mitra kerjanya TNI dan Polri sebetulnya sudah mulai pembicaraan awal tentang itu sudah juga dimulai, ya. Bagaimana kemudian melakukan review, kemudian mendapatkan pandangan-pandangan yang lain seperti itu. Nah, jadi dan sekarang kami besok di Balik itu akan rapat dengan Menteri Hukum untuk melakukan review terhadap prolegnas yang salah satu poinnya adalah memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset itu untuk masuk di prolegnas prioritas ini. Dan kami kemarin udah rapat dengan Menteri Hukum. Jadi artinya betul yang disampaikan oleh Pak Presiden itu. Ada memang hal-hal yang saat ini mungkin dilakukan. Ada memang hal-hal yang perlu waktu untuk kita kerjakan. Ada memang hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan gitu. Nah, sekali lagi saya mengatakan memang ini nggak berhenti dari situ. Kalaupun selesai 17+8 ini, ya katakanlah dipenuhi semua, saya kira belum tentu menyelesaikan masalah Indonesia. Masih banyak lagi yang saya kira harus dikerjakan oleh pemerintah dan DPR. Itu yang katakan tadi perlu dikawal juga oleh teman-teman adik-adik mahasiswa. Oke, Bang Rolik, menarik sekali. Tidak 5 September sebenarnya sesuai tenggat, tetapi masih berjalan ini ya, yang Anda mau bilang seperti itu. Tapi sebelum Anda menjawab, Bang Doli, kita saksikan jeda berikut. Lebihan gak baik, kekurangan juga gak baik. Lebih baik cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern. Omehar, bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wings Food. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, apa bekas. Hotin Cream. Every mile is a collection of new discoveries. Suzuki Franks, marvelous at every mile. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Bersama saya Mario Sarong dan sejumlah narasumber saya. Tio Ardianto, Ketua BEM Keluarga Mahasiswa UGM, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan juga pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo. Saya kembali ke Bang Doli. Bang Doli, berarti yang Anda mau bilang bahwa tidak selesai 5 September, tetapi ini adalah sebuah proses panjang yang sedang dikerjakan, baik itu pemerintah yang berkolaborasi dengan legislatif. Seperti itu ya Bang ya? Iya. Jadi artinya selama ini kan juga pemerintah dan DPR bekerja ya, berupaya dengan sungguh-sungguh bahwa kemudian kemarin ada eksiden, ada peristiwa, ada sikap, ada pernyataan tindak tanduk yang mungkin dinilai kurang berkenan. Oke, itu satu masalah dan kami sampaikan mohon maaf sekali lagi dan itu untuk menjadi introspeksi kami ke depan gitu. Tetapi kerja-kerja yang selama ini juga dikerjakan, yang sudah dikerjakan itu memang belum mencapai hal-hal yang menyelesaikan semua masalah. Nah itu yang kemudian terus kami lakukan. Jadi artinya apa yang terjadi di akhir Agustus kemarin itu menjadi pelecut ya buat kami, motivasi yang semakin besar untuk bekerja lebih serius, lebih sungguh-sungguh bahwa ternyata apa yang kami kerjakan selama ini masih ada problem di masyarakat. Makanya saya juga memberikan apresiasi kepada masyarakat dan khususnya dari mahasiswa yang terus menyampaikan aspirasi, mengingatkan kami selama memang itu dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundangan, kira-kira gitu. Bang, saya kutip sedikit pernyataan Abang tadi bahwa 17+8 ini walaupun diselesaikan semuanya belum tentu menyelesaikan seluruh permasalahan di negeri ini. Menurut Anda apa sebenarnya yang substantif yang di luar 17+8 ini yang mungkin bisa menjadi kerjasama antara semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga teman-teman mahasiswa pun segala elemen bisa ikut bekerja sama. Masalah-masalah yang substansi lah menurut Anda di luar 17+8. Iya, saya kira kan pertama saya beberapa kali menyampaikan, memberikan apresiasi kepada teman-teman masyarakat mahasiswa yang mengkodifikasi sampai 17+8 ini ya. Angka 17+8-nya itu kan angka kerabat juga buat kita ya. Ini disusun secara cerdas gitu. Nah dan dari 17+8 itu menurut saya 17 itu betul-betul merepresentasikan persoalan yang muncul pada saat itu yang harus diselesaikan. Kemudian yang 8, nah ini yang saya menarik itu, saya selalu menyampaikan, salah satu yang 8 itu kan soal tuntutan pembentukan rancangan undang-undang perampasan aset, yang dikasih waktu cuma satu tahun. Nah itu artinya teman-teman ini menuntut sesuatu yang masuk akal. Karena memang untuk menyusun rancangan undang-undang perampasan aset itu kita butuh waktu ya. Sekarang kita sedang kuhab dan segala macam. Nah kalau pertanyaannya hal-hal yang mendasar lain ya saya kira kan kita sama-sama tahu ya bahwa masih ada problem tentang soal ekonomi masyarakat kita ya. Soal kebutuhan sembako, terus kemudian soal masih adanya pengangguran gitu ya. Terus kemudian soal pemerataan ekonomi, terus kemudian soal kesehatan. Jadi masih banyak sebetulnya yang itu. Jadi dan saya sampaikan sebetulnya pemerintah juga sudah punya pemetaan terhadap masalah itu, termasuk dengan DPR. Nah itu yang saya katakan tadi bahwa sebetulnya kami juga sudah bekerja selama ini, tapi bahwa kemudian itu dianggap kurang optimal, jadi mungkin pemetaan masalah yang selama ini sudah kami lakukan itu mungkin harus lebih didetailkan lagi ya, dan kemudian harus lebih dikonkretkan lagi dengan bekerja secara lebih serius. Nah tapi tadi saya mau menanggapi ya soal konsolidasi politik ya.
Pertama, memang masa pemerintahan ini baru 10 bulan. Ya. Nah, untuk menjalankan program-program itu, betul harus ada konsolidasi politik, ya. Cuman kita harus juga hati-hati membicarakan ini, ya. Karena nanti kalau masa terus kemudian teman-teman adik-adik mahasiswa masuk kepada soal konsolidasi politik, kita kan ingin menjaga kemurnian, ya, kemurnian gerakan adik-adik mahasiswa yang saya yakin saat ini masih 1000% itu adalah sesuatu yang orisinil gitu, gerakan itu. Nah, jadi biarkanlah konsolidasi politik itu dilakukan oleh Pak Presiden sebagai pimpinan politik kita, dan saya yakin Pak Presiden dan seluruh koalisi politiknya punya kemampuan untuk menyelesaikan konsolidasi politik itu sehingga tidak turun sampai ke atau melibatkan masyarakat. Oke. Mas Gunto, tahan bentar, saya kembali ke Mas Tio untuk menanggapi terkait dengan satu political will, apa yang dilakukan oleh Presiden, dan menanggapi pun juga mungkin ada yang teman-teman mahasiswa tidak ketahui bahwa kerja ini sudah dilakukan menanggapi tuntutan 17+8 itu. Dari pemerintah sudah berkoordinasi dengan eksekutif, sudah berkoordinasi dengan legislatif terkait dengan apa yang mau disampaikan, pun juga tenggat waktunya memang tidak 5 September tetapi akan lebih panjang, mengingat apa yang dikerjakan ini ya bersifat lebih detail, harus lebih lama. Dari teman-teman mahasiswa melihatnya seperti apa? Jadi Bang Doli sampaikan bahwa Presiden punya political will dan merespon berbagai tuntutan melalui komentar-komentar. Yang harus saya garis bawahi di sini adalah political will, kita sebut sebagai will, itu tidak berhenti pada level komentar. Karena sekali lagi, Presiden bukan komentator, dia bukan motivator, dan dia bukan pengamat politik. Beliau tidak sama dengan misalnya akademisi atau mahasiswa atau Mas Kunto Ibu atau saya yang ada di sini. Presiden juga pengambil kebijakan, sehingga yang kita butuhkan bukan komentarnya, tetapi pengambilan keputusannya. Misalnya kita bicara soal penarikan militer dari pengamanan sipil. Presiden itu adalah panglima tertinggi di Republik ini, sehingga detik ini juga Presiden perintahkan TNI tarik diri dari masyarakat kemudian kembali ke bara, maka akan dilakukan itu. Tapi apakah itu dilakukan? Nah, jawabannya kita semua tahu, tidak dilakukan. Sehingga kita masih menagih political will dari Presiden Prabowo. Dan kita harus terus memang waspada, hati-hati. Sebenarnya punyakah Presiden kita ini political will itu untuk berpihak pada rakyat? Karena yang kita butuhkan bukan lagi komentar. Kalau kita bicara komentar, Republik ini tuh sudah surplus kata-kata. Republik ini sudah surplus pidato. Narasi-narasi anti-elit, narasi anti-oligarki, narasi pro terhadap rakyat, anti-korupsi itu sudah berkali-kali diucapkan oleh Prabowo Subianto. Tapi apakah yang kita lihat adalah sesuai dengan perkataannya? Nah, kita ini butuh Presiden yang catur murti. Catur murti adalah filosofi dari sosok Kartono. Kita butuh Presiden yang satu dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Bukan antara pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan itu beda-beda. Ini tolong Bang Doli kasih tahu itu Pak Prabowo untuk Catur murti. Bagaimana dengan tenggat waktu itu, Mas? Memang tidak selesai 5 September, tapi memang ini kerjanya sudah dilakukan nih. Nah, kalau kita bicara terkait tenggat waktu, oke lah, kita bisa kompromi di situ. Tapi dari situ saja kemudian bisa kita ketahui bahwa kalau yang jangka pendek saja ini tidak bisa diwujudkan, meskipun sedemikian mudah, misalnya tadi penarikan militer dari pengamanan sipil, bagaimana mungkin kita berharap dengan yang jangka panjang? Kalau kita bicara respons menteri misalnya, dan orang-orang di sekeliling Presiden Prabowo, kan itu sebenarnya jauh dari apa yang disebut sebagai transparansi, reformasi, dan empati. Pada poin empati misalnya, kok bisa Pak Wiranto misalnya, yang sudah berpengalaman sekali dalam politik dan kebijakan publik, bisa bilang bahwa kalau dipenuhi semua akan repot. Loh, itu adalah kalimat yang menunjukkan betapa tidak empatinya beliau terhadap kebutuhan rakyat. Padahal beliau tidak baru kali ini menjadi pejabat. Oke, saya ke Mas Gunto. Mas Gunto, bagaimana Anda melihat bahwa seperti yang dijelaskan oleh Bang Doli pun juga oleh Mas Tio tadi terkait dengan surplus kata-kata lah Indonesia ini, kalau kata Mas Tio tadi. Tapi juga dari Bang Doli mengatakan ada kerja yang sudah dilakukan sebenarnya, tapi memang tidak 5 September, tapi kerja terus dilakukan untuk pada akhirnya 17+8 ini bisa terselesaikan, pun juga ada masalah-masalah lain di luar yang lebih substansi juga yang bisa diselesaikan. Menurut Anda seperti apa? Ya, ini kan ada perbedaan persepsi tentang kerja gitu. Mungkin bagi Bang Doli dan Bapak Ibu yang ada di DPR,
kinerja DPR diukur dari seberapa banyak legislasi yang dihasilkan, kan gitu kan. Tapi kan kemudian dari sisi masyarakat sipil, dari sisi mahasiswa mungkin atau saya akademisi lebih melihat bagaimana partisipasi bermakna yang terjadi selama proses legislasi itu. Jadi bukan numbers, bukan secara kuantitatif, tapi kualitatif partisipasi bermakna itu. Dan saya yakin Bang Doli salah satu yang punya komitmen terhadap partisipasi bermakna ini. Nah, saya sih inginnya komitmen dari Bang Doli ini ditularkan ke teman-teman yang lain di DPR atau ke partai-partai politik yang lain, sehingga kita tidak dalam artian kita DPR klaim sudah kerja tapi kita melihat loh kok kita nggak dilibatkan. Nah itu loh Mas, menurut saya itu yang jadi penting sekarang, bahwa pelibatan partisipasi yang bermakna itu jadi kata kunci yang paling penting. Kalaupun Pak Presiden mengajak berdebat, ya ayo berdebat aja kan gitu. Ini kan partisipasi yang bermakna kan, dalam artian proses kemudian mengembalikan TNI ke barak atau menarik dari pengamanan sipil itu kan bahkan sudah menjadi spirit reformasi yang kemudian harusnya terinternalisasi kan dari penyelenggara negara hari ini. Nah, menurut saya itu Mas yang jadi problem sistemik kita yang belum terpecahkan. Soal kesehatan, soal pendidikan, soal lapangan kerja itu bisa menyusul asal masyarakatnya merasa difasilitasi, diajak ngobrol, diajak berpartisipasi yang bermakna gitu sih. Ya, dan menurut Anda apakah memang waktu ini tidak hanya bisa selesai dalam 5 September, tapi apa yang menjadi tuntutan ini seharusnya mungkin bisa lebih longgar setahun, 2 tahun, atau gimana menurut Anda Mas Kunto? Ya, menurut saya ini aja yang ada visual di video di sekarang kan, itu teman-teman Unpad yang kemarin piknik gitu istilahnya, piknik rakyat. Bisa harusnya kan anggota DPR juga ikut piknik di situ, bisa ngobrol bareng kan gitu kan. Ada banyak tempat-tempat di mana masyarakat kemudian mengeluhkan sesuatu, melakukan demonstrasi. Ya harusnya wakil-wakil rakyat maupun pemerintah juga ikut ngobrol di situ. Kita rindu zaman-zaman ketika presiden bisa diajak ngobrol atau pemerintah bisa diajak ngobrol tanpa harus ada di ruang AC, tanpa harus ada di formalitas dan protokoler yang ketat. Ini yang sebenarnya kita rindukan Mas, dan masalah deadline itu kan masalah technicality ya Mas ya. Sekali lagi masalahnya lebih political will, dan kita ingin bukti-bukti bahwa political will itu ada, dan terima kasih DPR sudah menunjukkan itu. Kita sedang tunggu nih dari pemerintah, lalu kemudian dari elemen-elemen seperti polisi dan TNI gitu. Ya, dan menurut Anda kalau melihat 17+8 ini Mas Kunto, apakah memang semua ini menurut Anda bisa dikabulkan? Karena kemarin kata Pak Wiranto kan ya setuju, tetapi dari Presiden sendiri ya masih ada yang perlu didiskusikan beberapa poinnya. Atau menurut Anda seperti apa? Ya logikanya kan jadi tawar-menawar pasar kan Mas ini. Ini kan jadi kayak dagang sapi kan kalau logika Pak Wiranto kita pakai. Ini kan harusnya keluhan dari masyarakat. Ini loh pemilihmu. Ini kan warga negara Indonesia yang punya keluhan kan, dan nggak usah cari legitimasi lagi untuk kemudian mengelak dari keluhan ini, bahwa ini adalah keluhan yang otentik. Tadi Bang Doli juga bilang 1000% murni gitu kan. Tidak ada kepentingan elit politik atau konsolidasi elit apapun itu gitu kan. Ya ini yang harusnya segera dipenuhi, atau ya semakin tuntutannya mengecil jumlahnya, resikonya ya semakin besar peluang untuk penggantian rezim kan, itu terjadi dari 66 dan 98 gitu. Mumpung tuntutannya banyak, bisa banyak yang dilakukan kan gitu. Deadline-nya pun juga setahun gitu kan, harusnya ya ini dilakukan, dan untuk menunjukkan tadi pembuktian bahwa pemerintah peduli pada rakyat. Ya. Oke. Bang Doli, terakhir, bagaimana Anda melihat bahwa tuntutan ini evaluasi ke depan, pun juga salah satunya adalah reformasi partai politik kader-kadernya, untuk ke depan bisa memunculkan kader-kader yang lebih menyejukkan, pun juga terkait dengan ekonomi yang menjadi inti kemarin pada saat demonstrasi, bagaimana masyarakat pun juga bilang ya kondisi ekonomi yang membuat akhirnya pada turun ke jalan dan segala macam. Menurut Anda evaluasi seperti apa ke depan dari DPR untuk diusulkan kepada pemerintah? Ada 2, reformasi partai politik dan juga ekonomi tersebut. Ya, tentu sebagai reformasi politik ya kami juga selama ini sudah memperjuangkan ya agar ada perubahan-perubahan atau penyempurnaan dari sistem pemilu kita,
terus kemudian undang-undang partai politik kita, ya, bagaimana supaya partai-partai politik ini juga bisa terlembagakan, ya, proses kaderisasinya, terus kemudian modernisasi pengelolaan partai politik yang mandiri dan seterusnya gitu, dan juga pemilu bagaimana supaya memang dalam pemilu itu masyarakat kita juga memilih secara rasional, ya, orang-orang atau wakil-wakil yang terpilih itu betul-betul sesuai dengan pilihan yang ada di dalam hati nurani rakyat kita, tanpa ada pengaruh-pengaruh yang irasional, ya, yang mungkin selama ini bisa mengganggu kita secara, pada akhirnya mengganggu institusi-institusi yang kemudian terbentuk menjadi perwakilan rakyat itu. Nah, dan banyak lagi sebetulnya. Kemudian yang kalau soal ekonomi, yaitu tadi bagaimana ke depan ada bukan hanya sekedar regulasi atau undang-undang, ya. Fungsi DPR itu kan juga adalah mengawasi, ya. Ada program-program yang langsung konkret yang sebetulnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kan ini sebetulnya banyak program-program yang pro rakyat, ya, yang langsung, yang selama ini belum kita kenal, ya, yang misalnya soal makan bergizi gratis, terus kemudian kesehatan gratis gitu, ada pendidikan-pendidikan, ya, seperti sekolah rakyat, ya, sekarang ini itu kan program-program yang kita harapkan bisa langsung terasa, ya, di masyarakat. Nah, walaupun sekali lagi saya katakan masih ada problem yang lain, ya, tadi soal pemerataan ekonomi, soal pengangguran dan seterusnya. Itulah yang menjadi komitmen kami, ya, ke depan untuk terus, belum lagi masalah soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang juga saya kira penting, ya. Nah, oleh karena itu saya berharap sebetulnya ada sinergi bagi semua elemen bangsa, ya. DPR dan pemerintah bukan orang super, bukan orang yang bisa menyelesaikan masalah dalam semalam gitu, ya. Nah, tetapi juga kekurangan-kekurangan dan kemudian kelemahan-kelemahan itu bisa ditutupi kalau kemudian kita terus diawasi, kemudian terus dikawal, ya, oleh masyarakat, terutama adik-adik mahasiswa. Oke, Mas Tio, terakhir dari mahasiswa sendiri, bagaimana mengawal apa yang menjadi tuntutannya, dan apakah mungkin jika pada akhirnya, ya, ada ketidakpuasan ataupun poin-poin tuntutan yang belum terpenuhi, apa yang mungkin akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa? Lebih dari 3.000 masyarakat ditangkap oleh aparat. Lebih dari 1.000 hari ini masih dalam perawatan karena luka-luka. Dan 10 manusia harus kehilangan nyawa karena demonstrasi yang dilakukan demi Indonesia yang lebih baik. Di balik rezim yang berangkat dari Gemoy, akhirnya kita melihat Prabowo Subianto sebagai, di balik kegemoyannya ada iblis bengis yang hari ini terlihat melalui perlakuannya kepada masyarakat sipil yang ingin menyampaikan aspirasi publiknya. Di balik rezim Gemoy, kita melihat rezim yang menyimpan sifat iblis yang bengis. Nah, yang melakukan seluruh kekerasan dan pembunuhan itu, kita lihat bagaimana misalnya pelindasan di Semarang, di Jogja, dan di berbagai tempat yang terjadi bukanlah kekerasan yang kemudian kecelakaan, tetapi benar-benar adalah pembunuhan karena ada kehendak di situ. Memang bukan Prabowo yang melakukannya, tetapi yang berdarah adalah tangan Prabowo. Karena Prabowo punya kehendak untuk segera merespon, tapi tidak untuk dilakukan. Hari ini kita ingin melihat wajah Prabowo Subianto bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pemimpin, dan dia masih punya waktu untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada dia. Oke, jadi, ya, kita beri kesempatan dari teman-teman mahasiswa juga memberikan kesempatan, elemen masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah, baik itu eksekutif legislatif, untuk bisa pada akhirnya tidak hanya tuntutan ini, tetapi demi bangsa yang lebih baik lagi, ya, bekerja transparan pun juga, ya, tidak hanya kata-kata tapi aksi yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Tio Ardianto, Ketua BEM Keluarga Mahasiswa UGM, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan juga pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget.